Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 22 Juni 2022. Siapkan hati, menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai 37. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menundukkan kepala kami dan menutup mata kami. Tetapi sesungguhnya hati kami terbuka menengadah kepadamu, mensyukuri berkat kemurahan-Mu yang Engkau perkenankan kami alami, bahwa kami boleh bangun dari tidur kami. Kami akan menjalani kehidupan kami di hari baru ini Tuhan. Namun perkenankan kami memperoleh berkat kekuatan melalui sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus tolonglah kami. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai 37. Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, uruslah mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Amin. Tuhan akan membalas. Itulah tema kita saat ini. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Kira-kira hal itulah yang bisa dikatakan terhadap Isabel, perempuan yang terkenal sangat keji dalam sejarah kerajaan Israel. Dia menjadi penguasa dari Israel dan pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Sebagai akibat dari kejahatannya, Tuhan mengangkat Yehu untuk menjadi raja atas Israel untuk maksud menghentikan kejahatan, bahkan untuk membalas kejahatan Isabel. Yehu melaksanakan amanat Tuhan dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 8. Di tangan Yehu, Isabel harus mati sebagai konsekuensi kejahatannya. Saudara yang diberkati Tuhan, tindakan Allah adalah tindakan keadilan.
Tuhan yang berdaulat tidak akan membiarkan kejahatan terus melanda umatnya. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan akan terjadi. Kematian Isabel sungguh mengerikan. Itulah konsekuensi kejahatannya. Untuk itu, pesan firman Tuhan bagi kita sekalian adalah, berhentilah memperlakukan kelakuan jahat yang masih sering kita lakukan. Jauhkanlah diri dari ambisi pribadi. Jangan menindas orang lain. Jauhkan penyembahan berhala. Takutlah kepada Tuhan dan lakukanlah perintahnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saudara kita menyatu menaikkan doa kita. Bapa yang baik, kami bersyukur atas terselenggaranya persekutuan melalui renungan pagi saat ini. Roh Kudus, berkenan Engkau menolong kami agar kami boleh belajar dari keadaan yang dialami oleh Isabel. Kami sungguh berharap bahwa melalui kuasa hikmat-Mu Tuhan, kami dapat mengatur setiap perkataan kami sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama dan selalu bernafaskan akan perkataan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Demikian pula dengan segala perbuatan-perbuatan kami. Kiranya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami dapat dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga perbuatan kami menjadi berkat bagi sesama, juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan segala pengharapan kami Tuhan, bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan. Ada di antara kami yang sakit, ada yang berduka, ada yang bergumul, baik itu bergumul melalui pendidikan, atau pekerjaan, atau persoalan rumah tangga, atau bergumul dengan tempat tinggal, usaha, dan lain-lain Tuhan. Kekuatan kami hanyalah dalam tangan kasih-Mu. Tuhan peduli dengan semua keberadaan kami, dan Tuhan pasti memulihkan kami. Kami pun juga Tuhan sungguh mengakui bahwa ada banyak hal yang membuat kami berhasil bersukacita, bergembira. Karena itu Bapa, perkenankan kami mengucap syukur atas pertambahan usia dari setiap hamba-Mu, juga pertambahan usia pernikahan kami masing-masing. Atau mungkin kami telah berhasil dalam menyelesaikan berbagai tugas kami, boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sembuh dari sakit penyakit, anak cucu kami dalam perjuangan pendidikan, boleh menyelesaikan ujian, boleh mengikuti tes, dan lain sebagainya. Semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Biarlah dari semuanya ini Tuhan, hikmat-Mu bertambah-tambah dalam diri kami. Oh Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang menyatu dalam renungan pagi ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami dan kami semua terberkati. Sehingga kami melanjutkan ibadah sejati kami dalam kehidupan kami sehari-hari ini dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Bapa, inilah kami yang datang bersyukur. Ini kami yang datang bermohon. Dengarkanlah kami Tuhan dan jawablah dalam kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita untuk menjalani kehidupan ini dengan memberkati kita. Karena itu saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Tuhan dimuliakan, diberkatilah kita semua. Salam sehat.